spektrum sinar ini ada sinar yang berbahaya buat mata kita, Ya. bahkan mengganggu keberadaannya. Makanya benar kata Pak Diki tadi kalau malam hari itu lebih challenging. Sel kerucut kita banyak yang mati sehingga kita sulit sekali mengenali warna, mengenali detail. Halo semua, balik lagi bersama saya Diki dan partner saya Pak Abe. Ya. Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara mata merespon low light condition atau malam hari dan juga bagaimana respon terhadap sinar lampu LED. Nah, benar sekali Pak Diki, karena kita tahu nih ya, saat kita kerja pagi, siang hari, dengan kerja sore malam itu beda pasti. Oh ya? Dari pencahayaan, dari mata kita juga berbeda. Jadi teman-teman yang sering bekerja dengan laptop atau main handphone saat malam hari, atau saat nyetir malam hari, itu pasti akan sangat terganggu dengan pencahayaan yang redup ataupun dengan lampu-lampu LED itu ya. Karena sebenarnya lampu LED dan lampu di layar handphone tadi, sinar di layar handphone juga punya efek di mata, terutama di retina mata kita nih Pak Diki. Ya, LED itu bisa didapatkan dari layar digital, dari lampu ruangan, lampu kendaraan gitu ya. Cirinya adalah lampunya warnanya putih Pak Abe. Ya. Jadi kalau lampu ruangan yang kuning itu nggak ada sinar birunya, itu bukan Betul, LED ya kan? betul, Itu ya. kayak lampu bohlam biasa gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang LED ini, dia memiliki full spektrum sinar. Ya. Jadi kalau kita ingat dulu di SMP belajar Meiji Kuhibinyu, itu adalah visible light. Ya. Nah, visible light ini sebenarnya kalau digabungin menjadi satu itu menjadi sinar putih Pak Abe. Ya. Nah, sinar putih ini atau visible light ini adalah sinar yang membantu kita dalam proses penglihatan. Ya. Justru kita perlukan Pak Abe. Tapi sayangnya dari spektrum sinar ini ada sinar yang berbahaya buat mata kita, bahkan mengganggu keberadaannya, yaitu sinar biru atau disebut dengan blue light, atau biasa kita kenal dengan istilah HEV atau High Energy Visible Light. Nah, dia disebut high energy kenapa? Sebenarnya sinar biru ini merupakan sinar dengan panjang gelombang yang pendek, tetapi energinya tinggi sehingga bisa masuk tembus sampai ke retina, khususnya ke makula mata kita. Betul. Efeknya apa? Efek jangka panjang tentunya bisa mempengaruhi kesehatan makula, kesehatan retina. Jangka pendeknya bisa mempercepat atau memperparah kondisi mata lelah Pak Abe. Apalagi kalau saat malam hari Pak Diki ya, Betul. pupil kita kan melebar ya. Kalau malam hari di kondisi yang redup, yang gelap, pupil kita tambah lebar, Betul. sehingga sinar biru yang masuk lebih banyak ke mata kita. Makanya benar kata Pak Diki tadi kalau malam hari itu lebih challenging. Ya. Apalagi kita tahu di retina mata kita ada dua sel ya, dua sel yang sangat berguna untuk penglihatan kita ya. Jadi ada sel batang atau rod cell dan juga sel kerucut. Jadi dua sel ini masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi sel kerucut atau sel cone ini biasanya untuk penglihatan terang siang hari dan untuk warna. Dan kalau sel batang ini untuk penglihatan malam hari saat cahaya redup. Jadi tadi yang malam yang pupilnya melebar tuh yang challenging, itu yang aktif adalah yang sel batang. Nah, konsekuensinya kalau memang teman-teman sering terpapar dengan LED nanti itu juga kepekaan terhadap warna akan menurun karena memang yang aktif saat itu adalah sel batang, sel kerucutnya nggak aktif. Jadi memang perlu waktu untuk retina mata kita untuk adaptasi dari gelap ke terang, kemudian atas juga retinanya di mana sel-sel batang itu kan nggak ngenalin warna ya, ngenalin bentuk, sehingga dia perlu waktu sekitar sampai 20-30 menit ya untuk dia adaptasi lagi sehingga penglihatan menjadi lebih maksimal. Ya. Jadi memang wajar aja sih kalau tajam penglihatan seseorang itu tidak sama antara siang dan malam hari, karena memang di malam hari cahaya yang masuk minim, lebih sedikit, sehingga mata kita perlu waktu untuk memprosesnya gitu Pak Abi. Apalagi tadi kalau udah gelap yang aktif adalah sel batang. Jadi bentuk-bentuk sih kita masih tahu. Cuma warna, detail kita nggak bisa tahu karena sel kerucut kita sedang tidak aktif di saat itu. Jadi mungkin juga kita perlu perlindungan khusus Pak Diki ya, untuk bisa menggunakan lensa khusus. Misalnya kalau yang paling sering tuh kalau malam hari sebelum tidur lampu kamar dimatiin, kita main HP, nonton drakor, nonton Netflix dulu gitu ya. Itu kan udah pupilnya mengecil karena gelap, tapi sinar birunya banyak masuk. Ini apa sebabnya? Nanti jadi malah susah tidur karena sinar biru itu akan menghambat hormon tidur ya.
sehingga kita nggak ngantuk-ngantuk, Betul. malah melek terus. Jadi siklus tidur kita malah terganggu, Pak Abi. Ya. Makanya kalau memang ada kebutuhan itu gitu ya, sebaiknya gunakan feature khusus yang bisa ngeblok sinar biru. Ya. Baik dari kacamata yang ada anti sinar birunya ataupun dari layar gadget kita. Kan ada tuh ada night mode Ya. gitu ya, ada blue filter mode, Ya. macam-macam lah device. Ya, Gitu. setuju Pak Diki. Jadi memang filter tadi sinar biru itu juga kita bisa pakai sepanjang hari malahan ya Ya. Pak Diki. Kemudian juga aktifkan fitur reading mode tadi ya untuk membantu melihat lebih jelas, lebih nyaman pada saat malam hari tadi. Nah, yang nggak kalah penting Pak Abe untuk mempertahankan retina kita. Karena retina kita, kenapa dari tadi kita ngomongin retina ya? Ya. Retina itu kayak layar, dia tempat sinar itu diproyeksikan. Jatuh di situ ya. Jatuh di situ, menangkap sinar dan meneruskan ke otak. Nah, ini penting banget gitu ya. Nah, si retina ini juga perlu performanya kita pertahankan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi Ya. dengan nutrisi yang diperlukan oleh retina itu sendiri. Ya. Jadi perlindungan dari luar juga tentunya perlu, tapi di dalam tubuh juga perlu gitu ya. Supaya retina bisa dengan alamiah mencegah efek buruk dari sinar-sinar yang masuk. Kayak antioksidan ya, seperti vitamin C, vitamin A, itu sangat dibutuhkan untuk regenerasi sel-sel penglihatan kita. Namanya sel fotoreseptor yang tadi Pak Abi sebut ya, sel batang dan sel kerucut. Itu kalau kita kekurangan vitamin A contohnya, sel kerucut kita banyak yang mati sehingga kita sulit sekali mengenali warna, mengenali detail, atau bahkan bisa timbul kayak penyakit rabun ayam gitu ya, rabun senja. Nah, itu karena defisiensi vitamin A, Pak Abi. Ya. Benar banget Pak Diki, jadi vitamin A ini juga mendukung regenerasi tadi ya. Sel-sel retina tadi mengundang regenerasi, jadi tumbuh terus, diperbarui terus. Ya, jadi retina tetap sehat, sehingga resiko untuk penglihatan buram saat sore malam hari itu jadi berkurang Pak Diki. Ya. Nah, terakhir mungkin ya untuk para pengendara nih, yang perlu kita bahas juga karena banyak sekali teman-teman kita yang mengeluhkan kalau berkendara di malam hari kenapa sulit ya. Ya jelas karena memang pencahayaannya kurang. Apalagi diganggu oleh kondisi jalan yang basah kalau habis hujan. Atau ada kendaraan lain yang datang dari arah yang berlawanan. Biasanya lampunya sangat menyilaukan, apalagi kendaraan tersebut menggunakan lampu LED. Wah, itu sangat bahkan sampai yang sensitif sama sinar merasa sakit kalau ada kendaraan yang datang dari depan. Nah, tipsnya adalah ya jangan, ya kita nggak bisa mengatur mobil orang supaya nggak lewat kan. Tapi yang kita bisa antisipasi adalah jangan menatap langsung lampu kendaraan tersebut, tapi fokus aja sama jalan yang akan kita tuju gitu ya. Dan kita sebagai pengendara juga jangan sering mainin lampu jauh. Biasanya kalau sering mainin lampu jauh kalau tidak perlu gitu ya, itu justru mengganggu pengendara yang ada di depan, dari pantulan dari sinar dari spion yang di sini mengganggu banget itu. Atau sama orang yang mobil di depan itu sangat mengganggu gitu. Karena kan kalau lampu yang biasa itu kan nyorotnya ke bawah. Kalau lampu jauh itu kan ke atas, itu membahayakan. Oke, dan berikutnya adalah kondisi lighting ya, di dashboard juga penting. Jangan terlalu terang ya, kemudian agar tadi adaptasinya lebih cepat ya. Betul. Dan yang pasti juga terutama para bapak-bapak yang jarang bersihin mobilnya ya. Jadi pastikan kaca depan dan kaca spion mobil Anda tetap bersih. Karena kalau ada kotoran, ada debu, itu pasti lampu-lampu akan banyak dipantulkan, akan makin silau dan sebagainya. Jadi rajin-rajinlah cuci mobil Anda, terutama ya spion. Jangan sampai jamuran. Betul, jamuran, apalagi itu bisa bikin pendar itu. Jadi itu sangat ganggu banget ya. Jadi memang kalau misalnya penglihatan mata malam itu memang lebih challenging dibandingkan siang hari. Ya, kemudian juga lampu-lampu LED juga ternyata berpengaruh besar, baik dari lampu mobil, lampu ruangan, ataupun dari gadget. Jadi memang kita perlu proteksi yang tepat, perlu lensa-lensa dengan filter khusus, perlu nutrisi khusus, juga kebiasaan yang sehat. Dan pastinya jaga mobil Anda tetap bersih, ya, biar penglihatan tetap prima. Mungkin terakhir dari saya terkait berkendara, jaga jarak aman ya, terutama saat berkendara malam hari. Karena dengan kecepatan tinggi, apalagi kalau lagi di tol nih Pak Abe, lempeng sedikit, lempeng, ngantuk, sepersekian detik, toto yang mobil di depan udah deket. Gitu ya. Jadi hati-hati, fokus aja sama jalan. Apalagi kan tadi udah disampaikan bahwa malam hari kita lebih sulit melihat, belum lagi ditambah gangguan
kendaraan lampu dari kendaraan Iya. mobil lain ya. Jaga jarak aman supaya kita tetap selamat walaupun ada di jalan. Ya. Betul. Oke, mungkin sekian dulu untuk sharing-sharing ilmunya kali ini. Apabila teman-teman masih punya pertanyaan seputar kacamata, kesehatan mata, dan lensa kontak, silakan kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang teman-teman ingin ketahui seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata lainnya. Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah. Yang